wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Kota Bandung dan hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas hanya perkenannya lah kita dapat hadir pada acara hari ini ya. Acara yang sudah rutin sebetulnya kita adakan, beriman, berbagi ilmu dan manfaat. Sholawat serta salam juga kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga jejaknya bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga saya aturkan kepada para peserta beriman pagi ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Sebelum kita memulai acara, mungkin kita bisa baca agar acara ini berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum ada paparan dari sekarang ada sharing ilmu ya, ilmu baru mungkin dari Ibu Tessa. Bapak ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Pak Aris? Ya. Ya, Bu Rara, saya dulu. Iya, mangga kepada Pak Aris, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting terkait dengan agenda yang biasanya kita lakukan, yaitu agenda beriman, berbagi ilmu dan manfaat, maksudnya ya, perpanjangannya dari situ. Karena kalau kemarin pernah disinggung kalau beriman berarti hari Jumat aja, yang hari lainnya tidak beriman gitu. Enggak seperti itu maksudnya. Jadi intinya adalah kita sharing atau berbagi ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu miliki kepada kita semuanya. Kemudian pada tema pagi hari ini yaitu terkait dengan copywriting ya. Sepertinya saya juga baru inilah mengetahui terkait dengan copywriting. Biasanya kita seringnya copy paste gitu ya. Kalau nulis itu copy paste. Saya pikir apa bedanya sih copy paste dengan copywriting gitu ya. Barangkali nanti Bu Tessa barangkali bisa menjelaskan. Uni Tessa ya Uni. Orang Padang kan bisa disebut terkait dengan copywriting. Tapi tadi saya coba mencari sama Mbak Google gitu ya. Itu copywriting itu sebetulnya bagian dari unsur pemasaran ya. Itu memiliki katakanlah mempengaruhi dalam keberhasilan dalam proses bisnis, terutama di marketing gitu ya. Jadi bagaimana copywriting ini sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana orang itu tertarik dengan landing page atau produk kita gitu ya. Terkait dengan proses bisnis kita di BPS kan salah satunya adalah diseminasi data gitu ya. Jadi bagaimana memasarkan produk-produk BPS yang ada supaya orang-orang yang konsumen data itu tertarik gitu ya dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya diubah dikit tapi sebetulnya tidak berubah konten tapi menarik gitu. Barangkali Bapak Ibu semuanya sering belajar dalam teknik penulisan sebagai contoh berita atau headline judul dalam suatu koran itu dibuat sepertinya bombastis gitu ya, supaya orang menarik minatnya apa sih sebetulnya gitu ya, dengan memenuhi unsur apa siapa di mana kapan gitu ya, itu yang biasa Bapak Ibu pelajari gitu ya. Jadi memang mungkin nanti Bu Esa bisa menjelaskan tentang teknik copywriting termasuk apa yang menjadi konten atau dalam artian isinya di dalamnya gitu ya.
digabungkan dengan proses bisnis kita, terutama di diseminasi data, baik dengan menggunakan teknik media sosial, Facebook, Twitter maupun IG gitu ya, atau menggunakan teknik lain gitu. Itu sih yang barangkali mungkin nanti Bu Desa akan lebih lanjut menjelaskan terkait dengan copywriting. Bagi semuanya. Kemudian karena program ini juga menjadi semacam implementasi dari reformasi birokrasi, terutama di BPS Kota Bandung, dengan adanya WFH seperti ini mungkin menjadi efektif dan efisien ya, kita manfaatin waktu untuk terus melakukan aktivitas work tapi dari rumah gitu loh, aktivitas bekerja tapi dari rumah gitu ya. Ya memang ada beberapa mungkin fleksibilitas gitu ya, fleksibel ketika kita di rumah. Tapi ya pesan saya mudah-mudahan sih ketika ada Zoom meeting yang sifatnya official, harapan saya terkait dengan mungkin pada saat ini kan juga perlu ada bukti-bukti dokumentasi, termasuk dress code-nya juga menyesuaikan hari kerja kita masing-masing gitu ya. Misalnya sekarang hari Jumat ya, biasanya kan kalau pagi olahraga gitu ya hari Jumat ya, mungkin ya sementara pakai baju bebas pantas gitu ya. Kemudian juga berikutnya pada hari Jumat ini juga mungkin nanti ketika jam 10 ketika masih berlangsung barangkali kita break sejenak ya supaya bisa menyanyikan lagu Indonesia Pancasila. Jadi saya diskusi dengan Bu Eli ya, barangkali juga perlu teman ketahui, udah saya share bahwa kita hampir setiap hari nanti hari Selasa sama Kamis itu Pancasila Indonesia Raya, kemudian Rabu sama Jumat Pancasila. Jadi ya untuk yang Kamis kemarin kita gabung aja lah hari Jumat gitu ya, jadi lebih efisien gitu ya. Itu barangkali hal yang perlu saya sampaikan. Terus poin yang ketiga, ini juga bagi teman-teman yang hadir di ruang ini, saya informasikan kemarin sore itu ada surat susulan kembali dari BPS Pusat, yaitu terkait refocusing anggaran tahap 4. Gitu ya. Ini baru lagi dan itu harus besok pagi dilaporkan ke pusat melalui BPS Provinsi. Jadi nanti barangkali teman-teman di Provinsi sambil meneliti kira-kira clue-nya kan sudah ada ya di surat. Intinya adalah Kemenku minta ke BPS supaya melakukan refocusing anggaran lagi. Jadi kalau kemarin sekitar 780 miliar, kayaknya sekarang barangkali diminta separuhnya gitu. Jadi teman-teman pada kondisi seperti ini barangkali kita terus bersemangat dalam arti walaupun anggarannya dipotong, tapi insya Allah sih clue-nya adalah anggaran yang sudah jalan, jika ada sisa maka dikembalikan, termasuk monitoring atau supervisi kabupaten kota di setiap KF atau siap fungsi itu juga dikurangi. Jadi kira-kira ada beberapa clue yang lain gitu ya. Sebagai contoh, biasanya pengadaan APD karena kemarin di SP sudah ada, ya kita gunakan yang dari SP gitu ya, dengan prosedur yang berlaku yaitu melakukan revisi SPM, revisi akun masuk ke dalam akun ini persediaan. Nah, itu barangkali nanti sebagai informasi supaya teman-teman tidak kaget loh kok anggarannya berkurang karena memang ini perintah dari kepala BPS. Bapak Ibu semuanya, barangkali dengan mengucapkan Bismillah ya, saya buka acara berbagi ilmu manfaat ini yang mudah-mudahan nanti bisa lebih detail dilakukan oleh Bu Desa. Terima kasih, selamat mengikuti dan mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Aris Budianto. Betul sekali ya kayak yang Bapak Aris bilang tadi, copywriting kayaknya baru mendengar gitu. Jadi mungkin hari ini sangat berbahagia ya semuanya karena dapat ilmu baru yang
saya juga memang baru pertama kali dengar gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa teman-teman bisa menyimak langsung dari narasumber dari kebetulan kemarin Ibu Tessa mengikuti pelatihan ini ya Bu Tessa ya. Iya, semacam seminar gitu. Oh, seminar, iya. Oke, kalau gitu udah tidak sabar, mungkin yang lain juga mangga kepada Ibu Tessa langsung dimulai saja. Terima kasih Bu MC Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya ucapkan selamat pagi buat Pak Aris, Kepala BPS Kota Bandung, Bapak Ibu Koordinator Fungsi, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada Zoom Beriman kali ini. Long time no see ya Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu ya. Kecil suaranya. Kenapa? Suaranya bisa didengar Ibu? Bisa, jelas. Ya, jelas ya. Jelas. Oke. Dunia boleh terisolasi, namun Zoom Beriman henti ya Bapak Ibu. Saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam acara Beriman kali ini untuk sedikit sharing tentang teknik copywriting. Sejujurnya ya Bapak Ibu, saya juga masih awam banget ini dan masih belajar tentang copywriting. Jadi sedikit cerita, kemarin itu saya ikut seminar, yang mana waktunya itu 4 jam efektif. Nah, itu mentornya dari luar BPS, Bapak Fran Budi Santika, seorang public speaking yang sangat atraktif di bidangnya, followernya udah jutaan juga di Instagram, saya lihat. Sehingga 4 jam itu nggak berasa Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya diminta oleh Pak Firman untuk mengisi kembali tentang apa yang saya dapat kemarin. Mudah-mudahan 1,5 jam ke depan Bapak Ibu nggak mules ya, karena saya bukan public speaking juga gitu ya, saya masih belajar. Nah, mohon dimaafkan ya. Saya juga ini ilmunya juga masih baru begitu ya. Baik, saya mau share screen dulu. Napoleon Bonaparte pernah berkata, aku lebih takut seorang yang memegang pena ketimbang prajurit yang bersenjatakan lengkap. Demikian dapat kita pahami betapa pentingnya sebuah arti tulisan yang akan menyampaikan informasi yang bermanfaat pada semua orang. So, pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan menggunakan teknik copywriting untuk optimalisasi diseminasi statistik. Ini agak out of the box ya, out of the box orangnya BPS Bapak Ibu ya. Yang biasa orang BPS itu kan eksak ya, berkaitan dengan rumus dan angka. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana berkomunikasi secara nonverbal, bagaimana membuat konsumen itu mengikuti ajakan atau himbauan kita. Nggak perlu jago ngomong sih ya katanya, tapi cukup dengan memahami fenomena, jago analisa, dan ini orang BPS jago analisa ya, dan kaya kosakata. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lanjut. Nah, sebenarnya sih ilmu copywriting itu sendiri adalah ilmu yang praktis. Semakin sering berlatih, semakin tajam. Ibaratnya tuh contohnya seperti les berenang, langsung praktek, maka terus juga les nyetir mobil ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut kita, karena bahannya banyak ini saya agak cepat-cepat. Nah, pasti saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami, mungkin lebih memahami dari saya ya, karena kemarin saya lihat sudah di-share juga sama Pak Firman mengenai copywriting ini. Sedikit tips kemarin dari mentor, bahwa ketika kita membuat copywriting, itu suasana hati kita tuh harus rileks ya. Rileks, nggak boleh tegang. Nggak boleh tegang, terus juga jangan lagi dikejar waktu, begitu Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya, Bapak Ibu udah pada sarapan belum ya? Halo? Belum.
Udah pada sarapan Bapak Ibu? Sudah. Belum, Bu. Belum. Ya, asumsi saya begini, kalau udah sarapan paling nggak bisa rileks ya. Jadi rileks nanti bisa membuat copywriting-nya yang bagus sih. Demikian. Ya enggak juga mungkin bisa lebih bagus juga mungkin ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh nih Bapak Ibu ya. Kemarin survei perilaku masyarakat pada masa pandemi. Nah, apakah ini termasuk copywriting? Nah, kalau sampai paragraf 1 aja itu no ya Bapak Ibu. Itu bukan copywriting. Tapi begitu kita masuk ke paragraf 2, nah itu barulah disebut copywriting. Karena ada kalimat ajakannya begitu. Bagi sahabat data yang berumur 17 tahun ke atas, mari berkontribusi untuk negeri ini. Nah, seperti itu. Ini kalau sampai paragraf 2, maka ini termasuk copywriting. Terus ini juga ada seperti ini ya. Taman Safari Puncak. Apakah ini copywriting? Boleh ya kalau yang mau ini, yang mau nimbrung langsung mute aja, langsung unmute aja, nggak apa-apa. Gitu aja. Apakah ini copywriting ya? Bukan ya Bapak Ibu, ini just news. Ini cuma pemberitahuan gitu ya, bukan copywriting karena nggak ada kalimat ajakannya. Lalu ini skip ini. Nah, sebelum kita masuk kepada perbedaan copywriting, mungkin saya sedikit berbagi dulu tentang beberapa perbedaan copywriting. Pertama itu content writing ya. Content writing itu penulis konten, biasa tulisannya berupa artikel ya, lebih panjang dan detail. Lebih panjang tentu dari copywriting juga. Kemudian profesi semacam ini sekarang banyak di-hire ya oleh perusahaan dan menjanjikan ya Bapak Ibu. Lanjut, kemudian creative writing. Nah, ini tulisannya bisa menimbulkan imajinasi Bapak Ibu. Ya. Seperti ketika Bapak Ibu membaca novel atau cerpen, gitu ya. Kemudian technical writing. Nah, ini menulis untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca. Teknis, panduan informasi begitu dipermudah lagi. Kemudian news writing, ini penulis berita yang biasa kita kenal dengan 5W1H itu ya Bapak Ibu wartawan juga. Nah ini cuma menyampaikan berita tapi tidak membuat influence ya, news writing. Nah UX writing ini kemarin dibahas juga karena ini tambahan dari copywriting. Sebenarnya UX writing ini lebih populer ya dari copywriting saat ini, dia lebih simpel gitu. User experience writing, dia lebih simpel dari copywriting, menulis untuk membuat pengalaman pengguna. Kemudian apa itu copywriting sendiri ya? Nah, baru kita masuk ke copywriting. Copywriting itu sendiri kalau dalam bahasa Latinnya adalah menyalin, menyadur, membuat transkrip, dan menulis naskah. Kalau dalam konteks luas, apapun yang merupakan upaya untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu atau agenda yang kita inginkan. Contoh yang saya dengar sehari-hari itu misalnya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu sudah termasuk copywriting. Kalau di BPS itu contohnya begini ya, skripsi bikin ruwet ke BPS aja. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek sendiri dengan Jamboard yang udah di-sharing nanti oleh host ya, Kang Ria. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Boleh kalau mau nyoba-nyoba ya. Kemudian lanjut jenis copywriting. Nah, ini saya singkat aja bacanya, cewek itu copywriting ya. Print cewek ini contohnya seperti koran, majalah, brosur, buletin, katalog. Nah, BPS sudah punya belum ya Bapak Ibu ya?
Kalau buletin, kalau majalah kita udah punya ya, kayaknya Varia Statistik ya. Kalau brosur udah juga kayaknya. Kalau katalog, nah saya kurang tahu ini. Boleh Bapak Ibu, kalau saya kan juga masih belajar ini, kalau ada yang mau menambahkan, boleh di mute aja gitu ya. Kemudian outdoor CW, itu contohnya billboard, iklan di public area, transportasi umum. Nah ini iklan public ini kalau waktu kemarin itu ada ya, saya lihat walaupun saya masih di Jambi, saya yakin Bandung pasti lebih punya lagi ya. Kemudian kalau pusat kemarin katanya ya, BPS. Kemudian lanjut online via internet. Nah ini kita punya semua ini. WA ada, website ada ya, Kota Bandung, kemudian medsos, aplikasi dan lain-lain, Batagor juga kita punya ya. Kemudian broadcast cewek, iklan di radio, mungkin udah pernah kita dulu ya waktu sensus, TV, editorial, informasial, kemudian branding, penanam bisnis, produk dan preskon. Nah, ya lanjut. Nah, sebelum kita belajar bagaimana teknik writing itu, mungkin kita harus pahami dulu 3 item ini, Bapak Ibu. Pertama, psikologi manusia. Kedua, verbalisasi menulis. Kemudian, empati, KILO. Question, listening, dan observation. Kita lanjut ya ke psikologi manusia. Nah, saya bukan jurusan psikologi ya. Saya akan nge-share yang saya dapat kemarin aja. Pada umumnya manusia itu ya pertama bersifat tidak ingin menjadi kalah, tidak ingin susah, mengejar kemenangan dan kenikmatan. Betul kan Bapak Ibu ya? Terus lagi orang PPS ini ya. Yang kedua, tidak berhenti mengejar kemenangan dan kenikmatan yang semakin tinggi. Selalu ingin gitu ya. Yang ketiga, bercita-cita untuk menjadi sukses, sehat, dan kaya raya. Ini kalau ada yang poin 3 yang nggak pengen nih, ini pasti psikologinya patut dipertanyakan ya. Ada nggak yang nggak pengen sehat dan kaya raya? Ya. Jadi semua orang itu pengen sehat, pengen kaya, pengen dalam kondisi ideal. Dan ingin dimengerti, dianggap penting, dihargai, ya memberi perhatian kecil kan gitu ya. Kemudian lanjut lebih memperhatikan diri, keluarga, kelompoknya sendiri ketimbang terhadap kelompok orang lain. Nah, selanjutnya relasi dan akrab dengan orang-orang yang punya banyak kesamaan dengannya. Nah, misalnya nih, saya orang BPS, temannya kudu sama-sama dengan orang BPS. Gitu ya. Mayoritas kan senangnya sesama BPS, gitu ya. Misalnya, mungkin Bapak Ibu punya yang lain, gitu ya. Itu kan misalnya aja. Kemudian senang memperhatikan dan mempelajari segala hal yang terkait dengan diri dan minatnya. Lebih senang terhadap dirinya sendiri dan minatnya, baru orang lain. Poin 8 ini mengambil keputusan dengan perasaan, lalu membelanya dengan logika. Misalnya apa ya, mengambil keputusan dengan perasaan itu, kemarin itu contohnya misalnya ketika kita akan menikah ya Bapak Ibu ya, kita flashback sebentar. Ketika Bapak Ibu mau menikah itu dulu, nah saya mau bertanya ya kepada satu cewek, satu cowok, boleh nanti di unmute aja. Kalau yang cewek saya nanya ke Teh Ratna aja deh langsung. Dulu waktu menikah, Teh Ratna memutuskan dengan perasaan apa dengan logika? Halo Teh Ratna. Boleh dijawab? Saya mau compare aja dengan cowok nanti. Teh Ratnanya malu-malu aja, Teh Ratna flashback dulu. Aku yang jawab? Iya, kan sampelnya Teh Ratna. Satu aja.
Waduh, yang hadir itu yang aktif kameranya Teratna saya lihat. Dulu waktu menikah Teratna, perasaan. Ya, aduh. Nggak pakai Dan perasaan. logika. Pakai logika, waduh. Pakai perasaan dan logika. Dua-duanya. Oh, dua-duanya, gitu ya. Yang bapak-bapak saya tanya satu ya. Kang Ugi ada, Kang Ugi? Gimana Kang Ugi? Sehat? Udah Kalau sehat? laki-laki mah biasanya logika. Oh, logika. Jadi nggak pakai Nggak pakai perasaan, Gi. Enggak. Tidak berperasaan ya. Perasaan udah lupa lagi, euy. Ada tidak berperasaan. Terima kasih Kang Ugi dan Teh Ratna, jawabannya jujur sekali dan menginspirasi ya. Ya nggak apa-apa kalau berperasaan, pakai perasaan itu misalnya ya, walaupun jerawatnya sepenuh-penuh muka gitu ya. Kalau udah perasaan suka ya udah gitu ya. Terus kalau juga kalau pakai logika itu misalnya ketika saya akan menikah dengannya nanti, biaya hidupnya mahal apa enggak sih? Gitu ya. Ada juga yang bagusnya sih compare dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut yang poin 9, lebih senang menasehati ketimbang sebaliknya. Nah, ini kalau di BPS sendiri kayaknya kita, bukan kayaknya ya, udah ada ya. Seperti ketika kita minta feedback balik di SKD juga, kita meminta saran pada mereka ya, bagaimana untuk kedepannya gitu ya. Mereka tuh biasanya lebih senang gitu ya, memberikan masukan gitu ya. Contohnya kita juga membuat kotak gitu ya, antara puas dan tidak puas. Atau bisa juga dimunculkan di web, mungkin Anda puas, klik di sini. Anda ada keluhan, klik di sini. Bisa seperti itu. Selanjutnya yang kedua, verbalisasi adalah kemampuan menyatakan pikiran ke dalam kata-kata. Seorang yang pasif dalam komunikasi verbal mampu membuat pembaca secara otomatis mengkonstruksi imajinasinya ke seluruh aspek indera. Jadi indera-inderanya itu bergerak ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya begini. Saya kasih kalimat persuasifnya begini. Bayangkan di sore hari ketika Anda lelah pulang kerja, aroma sate Pak Udin hinggap di hidung Anda. Nah, itu apa ya sekilas yang terbayang oleh Bapak Ibu? Pasti indera penciumannya langsung bersemangat dan indera perasaannya langsung bergetar gitu ya. Ada yang pengen langsung makan apa begitu ya. Ketimbang kita menulis sate Pak Udin enak gitu. Nah, udah kalau sate Pak Udin enak aja itu kayaknya tidak memberikan efek apa-apa ya. Seperti itu kira-kira ya kalau kita menulis copywriting. Terus juga misalnya apa? Misalnya makan soto di sini, rindu ke kampung terobati begitu. Boleh Bapak Ibu coba menulis sedikit yang seperti tadi ya, yang bisa menggerakkan inderanya apa misalnya ya. Boleh tulis di ini Kang Rian di apa? Saya stop share ya di Jamboard, misalnya apa begitu ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya kopi yang lain berjanji, kopi kami memberikan bukti. Nah, gitu. Oh, udah ada yang masuk. Bosan karena WFA, kuy beriman aja. Yes, keren ya. Tapi usahakan lebih simpel. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru kalimat persuasif, belum masuk ke ininya. Oke, yang lain mana? Cuma satu. Boleh ya, belajar ya, bikin-bikin kayak gitu. Nah, ini sudah banyak. Ada bingung dengan skripsi, mari kita ke Gatsu. Oke, yep. Sudah lebih pintar ini. Sudah pada mahir-mahir saya lihat ya. Boleh dikaitkan dengan BPS juga ya. Misalnya, dimanapun Anda berada, website kami siap melayani. Gitu ya. Oke, ya. Saya share screen lagi. Boleh dilanjutkan nanti. Ini tadi ya. Nah,
Kemudian juga dalam menuliskan gagasan persuasi, seorang copywriter ya, copywriter. Saya agak belibet ya Bapak Ibu, tolong dimengerti aja. Lidahnya lidah Padang gitu ya. Juga perlu menguasai tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan gaya bahasa yang terkini. Jadi dalam copywriter itu kita itu tidak perlu bahasanya tidak harus sesuai EYD ya. Mohon maaf pada guru bahasa Indonesia. Kita itu harus update dengan istilah-istilah terkini. Misalnya apa? Misalnya kalau istilah terkini itu ya, nah boleh ditulis juga di chat aja mungkin ya. Seperti nge-lag ya, nge-lag, salfok, nampol, rebahan gitu ya. Apa lagi ya? Kata-kata yang seperti tadi udah ada yang nulis, saya lihat kui gitu ya, kui. Apa lagi ya kira-kira ya seperti itu, harus kenal dengan istilah-istilah kekinian, kemudian dibikin ke dalam copywriternya. Tapi nggak usah kebanyakan karena nanti jatuhnya jadi norak gitu ya. Contohnya apa? Contohnya sambil rebahan update datamu di sensus penduduk online, misalnya begitu. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu kan banyak ya tahu istilah-istilah terkini ya, walaupun bukan generasi Alpha atau generasi Z. Boleh di-share juga ya, di chat gitu ya, apa ya istilah terkini, karena saya juga kadang-kadang kurang update juga gitu ya, apa gitu ya. Selain kui, apa lagi Bapak Ibu, boleh deh masukannya apa, saya juga kurang, boleh ditulis di chat maksudnya. Kurang familiar juga saya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, saya minta tolong sama Bapak Ibu, ini nih, berikan narasi penyerta gambar ini untuk menghidupkan semangat orang muda agar giat mematuhi prokes. Jadi untuk membentuk herd immunity. Jadi ini gambaran masa depan dan masa lalu ya yang kita berkumpul. Sekarang kita nggak bisa berkumpul, coba bikin dengan kalimat copywriter yang seperti tadi. Saya kasih contoh, misalnya seperti ini ya, nggak apa-apa di luar BPS juga nggak apa-apa, perhatikan aja gambarnya. Misalnya contohnya begini, pengen ngumpul, patuhi 5M. Ngumpul rutinitas, masker prioritas, ya. Ngumpul asik, tetap prokes, gitu. Boleh ya Bapak Ibu dicoba aja, dilatih-latih begitu ya. Apa kita lanjut aja ya? Saya takut juga nggak cukup nanti waktunya. Boleh ya nanti latihannya lagi. Mending lanjut aja dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau lebih waktunya kita coba bikin deh. Nah, lanjut ya. Nah, ini saya belum sempat edit ini. Membuat yang seperti ini, kita ganti dengan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung ya, Kabupaten Tanah Lautnya kita ganti Kota Bandung, agar dapat aktif berpartisipasi secara mandiri untuk memperbarui data kependudukan dalam rangka kegiatan sensus penduduk online yang akan dilaksanakan pada 15 Februari sampai 31 Maret sampai ke bawah ya. Dibikin sesimpel mungkin dengan menggunakan kata-kata yang menarik ya. Saya stop share, host mungkin bisa membagikan lagi yang tadi Jamborsnya ya. Oke. Kabupaten Tanah Lautnya kita ganti dengan Kota Bandung. Saya kasih contoh ya. Mau tercatat sebagai penduduk Kota Bandung, yuk update datamu secara online 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Tuh misalnya. Yang mau nulis di chat juga boleh, yang di sini juga boleh, nanti kita baca sama-sama. Atau contohnya begini. Warga Kota Bandung, perbarui datamu sambil rebahan. SP online 15 Februari 31 Maret 2020. Atau tunggu kedatangan kami di Juli 2020. Misalnya seperti itu. Boleh tulis ya. Ayo.
Ayo gimana Bapak Ibu? Atau ayo masyarakat Kota Bandung isi sensus penduduk online, atau kami mengunjungimu di bulan Juli. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Apa kita skip dulu, kita lanjut nanti, kayaknya mungkin lagi nggak di depan kamera mungkin ya. Kita lanjut dulu aja kayaknya ya. Saya share screen lagi. Nah, ini kita kalau waktunya lebih kita coba bikin nanti. Nah, kemudian empati. Empati ini adalah menerima dan mengelola keluhan pelanggan, adalah sarana menguji untuk melatih kompetensi kita untuk berempati. Ini hanya data ya, bukan asumsi. Harus benar kita lihat gitu loh, siapa yang kita ajak berkomunikasi. Itu nggak lepas dari KLO yang tadi, question, listening, dan observasi. Nah, biasanya ini orang yang introvert lebih cocok menjadi copywriter. Kenapa? Karena dia pengamatannya lebih bagus, memahaminya lebih bagus. Jadi dia orang introvert ini dia yang penting bagus dulu gitu loh ya. Bagus dulu, uji dulu, baru lempar ke pasar. Orang pintar bicara, cepat respon gitu ya. Ngomong kadang-kadang belum mikir dulu gitu ya. Dan ini cocok di frontliner. Jadi kalau orang extrovert kita taruh di frontliner itu lebih menarik ya ketimbang orang introvert. Orang introvert itu kalau kita taruh di frontliner misalnya di depan gitu ya, mukanya ditekuk. Jadi tamu pengunjung jadi malah mereka mundur gitu ya. Biasanya gitu. Nah, lagi yang tiga hitungnya nggak siap, dia sekalinya rame, sekalinya diam gitu ya. Nah, Bapak Ibu jenis yang mana? Silahkan bertanya pada diri masing-masing ya. Tapi begini, yang mana yang bagus gitu ya? Ketiga-tiganya bagus ya, Bapak Ibu ya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, tiga-tiganya sih bagus. Coba ditanya ke diri sendiri. Selanjutnya kompetisi khusus copywriter. Nah, itu kita harus mengenal sumber motivasinya apa, mekanisme tindakan, dan teknik persuasi. Nah, sumber motivasi ini ya, bagaimana kita motivasi yang dimiliki oleh konsumen ini atau orang ini bisa merubah menjadi sebuah tindakan. Tentu tindakan yang kita agendakan atau yang kita kehendaki gitu ya. Di sini BPS maunya orang seperti apa gitu ya. Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu sumber motivasi itu, kita harus sadari dulu apa aja gitu ya. Kita mulai dari bawah, physiological needs gitu ya. Physiological need ini adalah ketika orang diberi dia kebutuhan dasarnya, air, makanan, pakaian gitu ya, mereka akan lebih tergerak gitu ya. Ini banyak sih digunakan oleh para politikus ya ketika mau kampanye. Gitu. BPS juga bisa gitu ya. Misalnya begini, ikut penyuluhan sensus penduduk dapat sabun gratis gitu ya. Ikut penyuluhan sensus penduduk dapat Indomie gratis gitu ya. Nah, pada datang tuh ibu-ibu ya semuanya gitu ya. Tapi ini biasa sih untuk golongan menengah ke bawah ya, kelas ke bawah. Di mereka yang level tinggi, yang ke atas ini kayaknya nggak ngaruh gitu ya. Boleh Bapak Ibu ya, ini sambil saya seperti ini boleh dicoba-coba. Sebenarnya kan ini harus langsung praktek ya. Kemarin tuh saya 4 jam, tapi kita cepat aja biar ini prakteknya sendiri aja dulu. Kalau waktunya lebih, nanti kita bikin copywriting yang untuk psychological need, safety need gitu ya. Kita lanjut dulu ke safety need. Nah, safety need ini orang akan termotivasi ketika dia diberikan gitu ya rasa nyaman gitu ya. Rasa nyaman, kesehatan. Contohnya apa? Contohnya data Anda dijamin undang-undang. Nah, mereka akan tertarik pada orang-orang golongan di sini gitu ya. Oh, ternyata data saya kerahasiaannya terjamin gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira.
Terus kerahasiaan Anda dijamin. Seperti itu. Kemudian lanjut love and belonging. Love and belonging ini orang akan tertarik, termotivasi ketika ditawarkan persahabatan, kekeluargaan, hubungan yang intim, begitu ya. Sense of connection. Nah, contohnya apa? Contohnya Cinta Negara, isi datamu di sensus penduduk online 2020. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini love and belonging ini udah masuk ke golongan menengah ke atas, gitu ya. Cintai keluargamu dengan tetap di rumah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, BPS juga udah punya satu. Contohnya melayani dengan hati. Nah, itu kan logonya PST ya, dulu ya, slogannya. Apa ya? Melayani dengan hati. Kemudian kami peduli kondisi Anda, ceritakan pada kami lewat survei. Nah, itu beberapa contoh dari saya. Saya yakin Bapak Ibu lebih punya contoh yang lebih banyak gitu ya, apalagi seksi humas ini nantinya ya, yang akan nge-share kalimat-kalimat seperti ini nanti. Kemudian kita lanjut ke esteem. Esteem ini orang akan termotivasi jika kita berikan respect, penguatan, dan kebebasan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya isi sensus penduduk online, jadilah bagian dari Indonesia. Jawaban Anda menentukan nasib bangsa. Atau seperti ini, Anda tercatat data akurat. Nah, kata-kata seperti itu lebih berpengaruh untuk mereka yang di tingkatan 4 ini, esteem. Ketika kita berikan dia kata-kata seperti physiological needs ini nggak akan mengaruh oleh si esteem ini. Ya, misalnya datang ikutilah penyuluhan dapat Indomie, dia nggak ngaruh. Ngapain sih aku cuma dapat Indomie capek-capek gitu ya. Dia lebih berpengaruh ketika kita berikan kalimat yang seperti tadi. Yang termotivasi jika diberikan respect yang tinggi gitu ya. Lanjut tingkat paling atas, ini sudah top ya. Self-actualization ya. Golongan ini akan termotivasi jika diberikan dia itu dia orang yang gini, keinginannya menjadi paling bisa gitu ya. Contohnya apa? Contohnya tidak perlu menjadi pahlawan Indonesia. Tidak perlu berperang dengan menjadi pahlawan. Cukup isi sensus penduduk online di rumah saja, misalnya seperti itu. Ingin jadi pahlawan Indonesia, pakai masker. Nah, contohnya seperti itu ya. Atau begini, Indonesia tak lengkap tanpamu, yuk catatkan dirimu di sensus penduduk online 2020 begitu. Nih seperti ini. Nah, idealnya ya Bapak Ibu ya, idealnya copywriting yang kita buat itu, idealnya itu bisa mencakup poin 1 dan poin 5, artinya menyentuh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Tapi jika tidak bisa, minimal it works untuk satu kalangan itu udah bagus. Misalnya kita tadi kalangannya yang setinit, paling enggak tuh bekerja satu di salah satu ini kalangan ini. Gitu. Ada nggak ya kata copywriting yang bisa mencakup semuanya? Agak sulit ya. Tapi kemarin ada contohnya satu. Kalau saya itu kemarin itu begini, butuh data BPS solusinya. Nah seperti itu. Itu kayaknya mencakup untuk semua ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh, boleh dibuka lagi papannya kalian, silahkan beri contoh satu apa ya, contoh dari physiological needs, safety need, love and belonging, silahkan bikin satu copywriting-nya. Saya stop share sebentar. Host boleh membagikan yang tadi. Yes, up. Kita isi data yang bantunya sensus penduduk biar nanti kehitung menjadi penduduk. Sih enggak tuh? Oh iya. Saya kayak apaan tuh? Hah?
Kui ngap, ya, ngap ini saya sering dengar, tapi apa ya, bang ya, maksudnya ngap. Tapi nggak apa-apa. Boleh, yang tadi kan ada 5 item. Silakan kalau bisa mencakup contohnya semuanya boleh langsung ya. Kan tadi contoh udah saya kasih. Itu ngap dibalik jadi bang itu tuh. Bang, siapa Pak? Pak Aris ternyatanya ini ya gaul sekali ya. Menyentuh semua kalangan dari yang generasi apa? Generasi baby boomer sampai generasi apa begitu ya Bapak ya? Ya, boleh sembari ditulis. Saya mau bertanya, ini di kita ada nggak ya generasi baby boomers yang kelahiran tahun berapa ya baby boomers itu? Aduh, saya juga lupa. Yang jelas itu baby boomers itu sebelum tahun 70 gitu. Enggak ya? Enggak ada ya Bapak Ibu ya? Ani. Oh, ada. Ya. Siap. Berarti ini udah menyentuh kalangan nih di BPS ini. Kecuali generasi apa ya, belum ada. Oke, lanjut. Brosis belum ada ya? Apa ya lagi contohnya? Tadi banyak kan ya? Misalnya kalau untuk yang physical legal needs itu kayaknya banyak banget. Isi survei dapat giveaway. Nah, kayak gitu juga bisa. Oke, kayaknya di ini dulu ya, Kang Rian. Nah, nanti kita terakhir bikin-bikin gini aja. Saya share screen lagi. Mungkin imajinasinya belum liar ya, Bapak Ibu, karena belum sarapan gitu ya. Nah, nanti sambil sarapan bisa dibikin lagi. Oke, kita lanjut ke taktik persuasi. Ini ada punya 8. Saya pertama kita masuk ke social proof. Social proof ini mimikri ya, ikutan gitu ya. Kita cenderung membandingkan perilaku kita dengan perilaku masyarakat umum. Kita akan merasa nyaman dan baik ketika selaras dengan kebanyakan orang sekitar. Ini contohnya itu ya di ruang bayi gitu ya, di ruang khusus bayi lahir, satu menangis, satunya yang tadi diam ikutan menangis gitu ya. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita bikin contoh terbalik. Contoh copywriting dengan teknik social proof. Nah, saya kasih contoh satu. Kami semua sudah ikut sensus. Kamu? Jadi seolah-olah itu apa ya? Udah ikutan semua gitu ya. Atau begini. Semua sudah disensus online. Kamu masa enggak? Nah, gitu ya. Lansia aja divaksin. Masa kamu enggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi dia prinsipnya itu ikut-ikutan gitu ya. 1.000 penduduk Kota Bandung sudah disensus. Kamu bisa seperti itu. Bapak Ibu boleh sembari saya menjelaskan ini ditulis-tulis aja kira-kira apa gitu ya. Nanti kita di sesi terakhir kita share yang seperti ini kalau waktunya cukup. Kalau kemarin saya seminar itu langsung praktek gitu. Social proof nih langsung di-share gitu. Terus ini. Jadi disimpan dulu copywritingnya. Kemudian lanjut yang kedua itu default ya. Kita cenderung mengikuti pola atau kebiasaan yang sudah biasa dan selalu dilakukan. Nah, contohnya apa? Ya, sesuatu yang udah default gitu ya. Contohnya contoh kalimat copywriting-nya. Urusan data BPS aja. Seolah-olah BPS ini udah default dengan data gitu, nggak ada tandingnya deh gitu ya. Penduduk Indonesia sudah pasti ikut sensus. Nah, kayak gitu. Ingat data, ingat BPS. Nah, itu contohnya ya. Itu udah defaultnya BPS gitu ya. Data bahwa udah defaultnya BPS. Bapak Ibu bisa ditulis juga ya. Nanti mungkin di sesi acara copywriting terbaik mungkin ya bisa ditanya ke Pak Firman mau dikasih apa gitu ya. Mungkin bonusnya yang copywriting terbaik ngisi Zoom beriman di episode berikutnya kali ya. Lanjut ya. Nah, ini nih Bapak Ibu saya biasanya nih ya. Nah, ini kan tadi default ya. Nah, ketika Bapak Ibu membutuhkan seorang konsultan bisnis, mana yang Bapak Ibu pilih? Boleh di-mute aja. Defaultnya kita pasti milih yang ini ya, yang pakai jas sebelah kanan kan ya.
Yang kiri. ketimbang yang ini, yang kiri. Meja. Oh iya, kita Kiri. berpositif thinking ya. Biasa juga dia mungkin mengerti bisnis gitu ya. Iya. Oke. Tapi defaultnya orang pasti milih ini ya, Bapak Ibu ya. Pasti ini dipilih kalau mau konsultasi bisnis. Tergantung bisnisnya. Oh, iya. Lanjut ya. Nah ini. Iya benar, yang ini ya. kiri bisnis lending. Oh, saya belum nanya. Yang kiri. Oh iya, saya belum nanya. Ketika Bapak Ibu membutuhkan seorang konsultan kesehatan, biasanya milih yang mana? Gitu. Yang kiri. Yang kiri siapa itu ya tadi? Pak Adi kalau yang kiri Pak- bikin Pak sehat Adi. ya Pak Adi. Kesehatan mental. Vitamin C, Pak. Mental, Bu. Kesehatan imin. Kesehatan mental itu mah. Langsung divaksin. Oh, langsung divaksin ya. Kalau Pak Rudi yang mana ini, Pak Rudi? Kami satu tim Podes dulu. Pak Rudi ada? Yang di atas, yang kacamata tuh. Nggak Hai. ada, belum mandi. Oh, belum mandi. Ya, oke. Iya, Jadi jadi kalau belum mandi mah pilihnya yang kiri atau apa kanan itu? Tadi siapanya? Yang kiri, Kang lah. Sarua jeung urang. Iya, biar Oke. sama Pak Adi lah yang kiri. Oke, Biarin lanjut. mandiin. Iya udah tahu nih. Bapak-bapak cenderung milih kiri ya. Jadi sebenarnya defaultnya kalau kita mau konsultasi kesehatan, pasti kita milih yang kanan ya, Bapak Ibu ya. Tampilannya udah jelas orang kesehatan. Tergantung, Bu. Oh, Tergantung. itu mau konsultasi yang lain kali Pak, bukan kesehatan. Bukan, yang kiri itu gelarnya sudah ahli, profesor. Kalau yang pertama itu masih mahasiswa magang, yang kanan. Masih koas. Oh, kita nggak menyelidiki dalam, Bapak. Yang kiri Kita praktisi melihat itu mah. Sekilas gitu ya, Bapak ya. Seperti kata Pak Firman, jangan melihat dari cangkang. Oh gitu. Oh enggak, itu beda. Kalau di copywriting justru kita itu akan melihat dari bungkusnya dulu, begitu. Oh, nanti tetap akan- yang kiri, Bu, berarti, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, Bapak ya. Itu Bungkusnya udah, beda yang kiri kata Pak Adi. iya. Berarti itu udah hati nuraninya berbicara pagi ini ya. Bisa ditulis di kesimpulan nanti. Pokoknya saya yang kiri gitu ya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Pak. Nanti waktunya nggak cukup. Kemudian scarcity ya. Scarcity itulah prinsip segala sesuatu itu akan menjadi lebih berharga ketika dia tidak ada bandingannya gitu ya, tiada banding gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya, nah ini seperti lukisan Avandi, karena ini satu-satunya, jadi harganya mencapai 4,6 miliar gitu ya. Nah Bapak Ibu coba ya, boleh ditulis sendiri. Sebenarnya harus praktek langsung, cuman waktunya nggak cukup ya. Kalimat copywriting, ini kan kita belajar menjadi copywriter ya, jadi minta tolong tulis kalimat copywriting yang mengandung scarcity ini, ya sesuatu yang tidak ada bandingnya. Saya kasih contoh satu, misalnya Senin harga naik, ya kesempatan terakhir isi sensus hari ini, ya tinggal 2 hari lagi isi sensus. Tinggal hari ini atau Anda tidak tercatat, itu bisa juga. Sensus 10 tahun sekali, isikan data Anda. Nah, itu bisa juga ya Bapak Ibu. Boleh dilatih-latih kemampuan menjadi copywriter-nya, ditulis mana yang suka aja, yang mengandung scarcity atau apa ya, boleh. Sembari, kalau ada yang langsung keluar inspirasi, ditulis di kolom chat, nanti kita bacakan. Ya. Kan orang beda-beda ya. Saya yakin punya Bapak Ibu lebih bagus dari yang saya kasih contoh tadi. Jadi lebih memperkaya gitu ya. Selanjutnya reciprocity. Nah ini kita dengan mudah merasa berhutang budi kepada orang lain. Rasa berhutang budi kecil pun dapat membuat kita merespon secara ini timbal balik ya Bapak Ibu ya. Udah manusiawi sekali ketika kita diberi, kita akan memberi balik gitu ya. Nah ini contoh nih. Nah ini contoh. Ini contoh ya, punten ya, minta maaf. Misalnya ini, misalnya ini Ibu Siti ngasih lontong Lebaran kemarin sama Pak UU gitu ya. Nah nanti suatu saat ketika Bu Siti minta tolong carikan scan gitu ya, Pak UU nggak enak ini pasti ada dicari sama Pak UU. Bila perlu dinding dipanjat sama Pak UU untuk mencarikan apa yang diminta. Kira-kira seperti itu contohnya. Apa yang membuat teknik
prerequisite ini untuk membuat copywriting. BPS sendiri sebenarnya sudah membuat juga seperti ini. Saya kasih contoh, data gratis. Kita sudah memberikan data gratis gitu ya kepada konsumen, atau pelayanan prima. Jadi iming-imingnya seperti itu ya. Kita sudah memberikan juga pelayanan prima. Konsultasi gratis misalnya. Kita sudah memberi ya. Jadi mereka juga akan memberi feedback ke kita. Atau peta 3D gratis. Bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau dalam ilmu copywriting-nya ini kemarin sih kata kantornya Rp0 ini kan sudah nomenklatur ya untuk BPS dan mungkin juga instansi lainnya. Tapi sebetulnya nggak bagus katanya ditulis Rp0. Akan lebih bagus kita tulis misalnya harga publikasi itu misalnya 1 juta. Jadi kita tulis 1 juta terus dicoret gitu. Kenapa? Karena kalau Rp0 itu kesannya murahan gitu ya. Tapi kalau ketika 1 juta rupiah dicoret itu lebih pricing. Jadi orang akan mengira seperti ini. Oh ini sebenarnya ada harganya gitu kan. Cuman dicoret. Jadi dia merasa ini lebih pricing seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita lanjut dengan attention. Attention ini kita cenderung memberi perhatian khusus kepada apa yang di depan mata. Nah, yang seperti tadi Pak Adi, Pak Rudi tadi ya, dia akan memberi perhatian khusus seperti apa yang di depan mata. Gitu ya. Bu Tessa, itu boleh izin bertanya Bu Tessa? Ya. Berkaitan yang tadi Bu Tessa ungkapkan yang tadi yang lebih baik mengasih pricing yang 1 juta. Saya penasaran gini, pada saat kemarin Bu Tessa mengikuti pelatihan tersebut, ya. Ada perang pusatnya tidak? Maksudnya gini, perang pusat terhadap ya, ada. Mengisi Rp0, tetapi si katakanlah narasumber mengatakan lebih baik Anda menuliskan 1 juta, tetapi dicoret menjadi 0 gitu ya, atau gratis. Ya. Tanggapan orang pusat gimana? Tanggapan, oke, saya terima atau gimana? Gitu? Enggak. Dia tanggapan orang pusat begini. Itu sudah nomenklatur, sudah baku, tidak bisa dirubah lagi. Ya, udah mentornya udah menerima aja gitu. Makanya dia langsung ditanggapi oleh pusat kemarin, dan itu bukan cuma BPS yang pakai gitu. Jadi itu udah nggak bisa dirubah gitu ya. Mungkin ada alasan lain juga nggak tahu. Jadi itu udah dijelasin kemarin gitu ya. Seperti itu Bapak. Berarti tetap kita menginduk kepada aturan mainnya dari BPS. Oh iya, tetap kita harus ikut defaultnya pemerintah. Ini kan sekedar sharing aja dari mentornya kemarin. Jadi saya sampaikan juga. Ya, karena saya tertarik dari pernyataan Bu si mentor ini mengatakan, oh lebih baik kasih harga 1 juta lalu dicoret menjadi 0. Nah, saya penasaran nih tanggapan dari pusat gimana? Mereka langsung menanggapi Bapak. Itu kan si Bapaknya mungkin berbicara dari teknik sisi pemasaran kali ya Bapak ya. Betul. Okay. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian lanjut ya Bapak ya, attention gitu ya. Kita cenderung memberi memberi perhatian khusus kepada apa yang di depan mata. Nah, ini kalau kita bawakan ke BPS, itu contohnya tadi itu pop up ya. Itu kan yang langsung muncul ketika kita membuat web itu. Nah, jadi pop up ini tuh harus sedikit menggoda ya kata-katanya gitu ya. Dalam artian positif ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita menulis apa gitu. Kita memberi image BPS-nya apa di pop up gitu ya. Misalnya kita memberi image misalnya BPS itu data center gitu. Atau gudang data. Atau satu data BPS gitu. Butuh data ke BPS aja. Jadi terserah ya. Jadi pop up ini harus menarik, harus kalau bahasanya ya sedikit menggoda atau apa gitu ya. Kemudian kita lanjut Messenger. Nah, Messenger ini kita cenderung lebih memperhatikan sang pembawa pesan atau bungkusnya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Orang itu kebanyakan lebih memperhatikan bungkusnya ketimbang isinya. Saya kasih contoh satu ya. Pak Wali Kota isi sensus penduduk online. Mereka yang pecinta wali kota, otomatis secara umum mereka akan ikut mengisi sensus penduduk online. Terus juga misalnya Pak Jokowi aja isi sensus penduduk online. Kamu masa enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus hati-hati juga ya, atau gini, mau pakai influencer bisa juga, seperti mungkin Raffi Ahmad gitu ya.
Kemarin BPS pakai Raffi Ahmad ya kalau nggak salah. Raffi Ahmad udah sisi sensus penduduk, kamu bisa juga. Cuman ya BPS harus hati-hati ya memperhatikan dia mau memakai brand ambasadornya apa, siapa gitu ya, karena itu juga akan berpengaruh kepada citra BPS. Sedikit pernyataan dari Jack Ma, ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar bijak dan inspirasi. Ya, seperti itu. Jadi BPS sendiri harus hati-hati mau memakai brand ambassador siapa untuk membawa nama BPS. Jangan sampai salah nanti malah mengira BPS seperti itu. Misalnya kita memakai Najwa Shihab. Najwa Shihab itu terkenal dengan cerdas, tajam, kadang juga maka BPS seperti itu gitu ya. Misalnya. Jadi juga harus hati-hati. Oke, kita lanjut komitmen. Nah, kita cenderung ingin selalu konsisten dengan apa yang telah dilakukan selama ini di depan umum ya. Kita pun bangga jika dapat bertindak konsisten dengan nilai-nilai dan kepercayaan kita. Nah, ini ada contohnya satu, orang cantik cinta statistik. Nah, itu contohnya ya. Bapak Ibu boleh praktek contoh langsung nanti ketika di sesi akhir kita lihat nih kata-katanya. Pasti banyak yang bagus-bagus dan lucu-lucu mungkin ya. Oke, lanjut priming. Nah, priming ketika berhadapan dengan situasi baru yang tidak ada rujukannya, pikiran bawah sadar kita itu cenderung mencari pegangan kepada apa yang sudah kita miliki sebelumnya pada pengalaman masa lalu. Contohnya, dulu kalau kita arisan atau pertemuan seperti ini, kita berkumpul ya, ketemu ya Bapak Ibu, berjabat tangan mungkin ya. Tapi sekarang bertemu juga, tapi pakai Zoom, seperti itu. Ini contohnya apa? Contohnya bisa mungkin seperti ini, kalau ke BPS ya. Data ada di genggaman Anda. Bisa seperti itu. Nah, kemudian kita harus proses copywriting, baru kita masuk ke prosesnya ya. Nah, proses copywriting ini ada 1 sampai 7. Identifikasi pembaca, ya siapa pembacanya ya, rumusan target, nyatakan manfaat. Nah, kita masuk dulu yang pertama, 15 menit lagi. Identifikasi target. Nah, kita harus tahu ya target sasaran kita itu siapa gitu ya. Kita harus paham gitu ya. Siapa, apa pendidikannya, apa pekerjaannya, apa keahliannya, gimana gaya hidupnya, bahasanya bahasa apa, dia domisili di mana, baru kita bisa mulai menyapa mereka dengan teknik salam ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, generasi BB ini ya, itu 46 sampai 60 ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, generasi X 61 sampai 80. Ayo siapa ini ya? Kalau saya generasi Y, saya kelahiran 82, 81 sampai 94 dan seterusnya generasi Z ya. Nah, akan berbeda ya salam yang kita berikan atau kalimat kata-kata kita untuk menyapa mereka ya dari berbagai generasi ini. Misalnya untuk generasi Gen BB gitu ya yang udah tua ya. Mungkin kita nyapanya Assalamualaikum gitu ya. Atau kalau bahasa Sunda apa? Asampurasun gitu ya. Iya gitu ya, boleh dibuka mic-nya Bapak. Mohon koreksi kalau saya salah ya. Nah, tapi untuk generasi Y, Z ini mungkin bahasanya hi guys, ya seperti itu ya. Hi ngap gitu ya, hi guys ya, ngap nggak ada ya. Hi guys gitu ya. Nah, ini udah teknik-teknik kita ya. Jadi kita harus benar-benar identifikasi siapa target kita. Apakah target kita itu mahasiswa di generasi Y gitu ya. Ya generasi Y gitu ya. Atau saya apa? Nah, selanjutnya kita juga harus tahu rumuskan targetnya. Kita tuh ingin pembaca tuh mengetahui apa, merasakan apa, melakukan apa, gitu ya. Nah, kemudian kita nyatakan manfaat. Orang tuh nggak akan mau ya manfaatnya buat gue apa, gitu ya. Mereka nggak akan mau kalau nggak ada manfaatnya buat mereka tuh apa. Nah, kita harus menyatakan manfaatnya apa, gitu ya. Selanjutnya formulasikan pesan. Nah, kalimat pembukanya tadi, nah ya jelas ya Bapak Ibu ya kepada siapa tadi ya kita berbicara akan berbeda-beda gitu ya. Tunjukkan kredensial, otoritas ya BPS punya otoritas boleh ditunjukkan, berikan penawaran,
daftarkan bagaimana manfaatnya, apa yang mereka peroleh, begitu ya. Boleh kemudian tampilkan testimoni. Ini waktu sensus penduduk ada dulu testimoninya Bapak Jokowi, boleh ditampilkan untuk memperkuat ya. Berikan pembanding. Nah, pembanding ini ya tapi jangan sampai mengecilkan instansi lain juga ya. Kemudian amankan keraguan, misalnya ya seperti tadi itu data diberikan ke jaminan kerahasiaan dilindungi undang-undang, atau data BPS anti galau ya. Jadi mereka nggak galau lagi, nggak ragu lagi gitu ya. Terus berikan scarcity untuk menimbulkan tindakan segera. Nah, ini karena kayak seperti yang tadi jurusnya. Jadi BPS itu tidak ada bandingnya. Jadi kasih 1 sampai 9 ini bisa untuk kita media ya, mulanya 1 sampai 9 ini untuk seperti itu. Nah, kita ke headline atraktif. Nah, tujuan headline kan untuk membuat penjualan terfrustasi, tetapi hanya untuk membuat seorang membaca isi pesan minimal paragraf. Jadi headline itu bagaimana orang itu akan membaca kita minimal itu ya. Nah, tips headline itu tunjukkan kebaruan. Nah, misalnya kita memakai kata akhirnya Bapak kasih penduduk ya. Wah, kasih contoh heboh, jomblo. Nah, misal. Balik ke informasi terakhir, kamu tingkat kebahagiaan orang Indonesia. Nah, seperti itu. Heboh, misalnya kita pakai kata heboh, ketemu jodoh setelah menggunakan data BPS. Bisa juga. Kita BPS mencatat seluruh usaha. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti lebih kreatif ya, tunjukkan kebaruan, boleh tulis di chat atau tulis di atas, nanti boleh kita share lagi. Kemudian kumpulan target pembaca, misalnya khusus UMKM, bantuan segera datang misalnya. Atau ibu rumah tangga juga, atau seperti ini, untuk ibu rumah tangga sambil memasak bisa isi sensus kebun, misalnya seperti itu. Janjikan manfaat, misalnya data selesai dalam 10 menit, atau isi sensus penduduk online cukup 5 menit, gitu ya. Apa ya 5 menit, ya Pak Ibu ya. Nggak tahu lah itu ya. Beli 1 gratis 1. Nah, seperti itu. Kemudian jadikan layak berita. Terobosan besar penyembuh 19 atau populasi Indonesia 100% atau luar biasa standar hidup kota Bandung. Ini case gitu ya. Pernyataan menggoda mencari bisnis ini udah 10 menit. Nanti saya share ininya. Nah, headline atraktif sih banyak ini Bapak Ibu. Kemudian kita audit. Nah, kita audit setelah itu mungkin dari gaya bahasanya, benefit, persepsi, sebaiknya formulasikan kalimat positif ya, seperti itu. Hindari kata-kata tak berguna, simpel, langsung dan ngena. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu gitu ya. Terus misalnya kata-kata yang nggak berguna ini, misalnya data, Anda harus gunakan data BPS. Mungkin kalimat Anda dan harusnya bisa dihapus. Gitu. Itu yang disebut dengan kata-kata tak berguna. Jadi butuh data, gunakan data BPS sesimpel mungkin. Nah, ini sedikit bonus UX writing tadi seperti ada saya di sebelumnya. Ini biasanya kalimatnya itu ini lebih singkat dari copywriting. Kalau saya pribadi sih lebih suka UX writing ini ya. Ini no brain. No brain itu maksudnya orang sekali baca itu nggak perlu mikir gitu, langsung to the point gitu ya. UX writing ini bukan kalimat lengkap ya Bapak Ibu, dia adalah jawaban. Berbeda dengan copyright bisa lengkap dan juga langsung jawaban. Contoh kita akan lebih paham ini ya, saya share. Nah ini perbedaannya. Perbedaan copywriting dan UX writing ini juga sekaligus kesimpulan kita pada Zoom beriman kali ini. Mungkin bisa dibaca nanti, cuman saya nggak terlihat ini. Nah ini ya, nah ini boleh ya, coba kiri dan kanan. Kenapa yang kan
yang kiri, yang kanan benar. Nah, simpel aja, ini lebih simpel. Expert 2D ini terlalu banyak basa-basi ya, yang sebelah kiri ya, panjangan gitu ya. Kalau untuk UX writing seperti itu ya, ya. Boleh kalau yang mau ngasih pendapat di kenapa gitu ya, saya tanya. Nah ini kenapa salah, ini kenapa benar. Oh, kata-kata connected, yang begini-gini ini orang nggak betul. Ini langsung connected, you are connected ya. Yes, ini artinya lebih orang lebih cepat paham gitu ya. Nah, terus ini discard to draft, discard to draft sama ya, tapi ini lebih benar karena number ya. Orang lebih poin ke sini, kemudian lanjut. Nah, ini salah lebih simpel pada tidak, karena ini kata-kata only ticket, tickers, dia akan lebih jadi buru-buru, wah tinggal 5. Nah, ini yang dimaksud tadi. Ini kenapa menjadi salah, ini menjadi benar. Karena ini buat orang mikir, ini tanggal 7, ini tanggal berapa ya? Nah, padahal US rating itu no brainer gitu ya. Jadi langsung best ya. Seperti itu ya, lebih simpel. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi benar. Kenapa? Karena ini udah bikin orang panik duluan gitu loh. Error gitu ya. Orang udah panik duluan. Kalau ini kan lebih apa ya? Lebih elegan lah. Ups gitu ya. Jadi orang nggak panik duluan. Try again, lebih simpel gitu ya. Nah, terus ini fokus kepada judul ya, isinya nggak usah. Ini kenapa menjadi salah, ini menjadi benar. Kalau tips dari mentor saya kemarin gitu juga dia bilang ketika membuat headline atau seperti ini, pengumuman seperti ini, itu ibaratkan seperti mata. Jadi ada alis, ini planet review ini alis, ini matanya gitu ya. Jadi jangan seperti ini. Boleh bertanya? Santai sebelah kiri salah, yang kan benar gitu ya. Bagaimana sesimpel mungkin? Iya. Maksudnya gini, bila orang yang melihat dari sudut pandang berbeda, mungkin yang salah itu bisa dia debat. Oh enggak, menurut saya yang benar adalah yang salah itu gitu ya. Karena ya kalau yang sistemnya dikatakan no brain tadi, ya kalau saya lihat sih hanya simple gitu ya. Simple gimana orang cepat mengerti. Tapi mungkin kalau orangnya berpaku terhadap patron tertentu, nggak bisa dong, seharusnya seperti ini. Nah, untuk menengahi hal tersebut, karena kan pasti nanti teman-teman katakanlah akan membuat seperti itu. Nah, apabila sang penilai itu adalah dia orang yang memiliki suatu pattern, katakanlah suatu idealisme tertentu, oh nggak bisa, ini harusnya seperti ini. Makanya yang benar itu bisa dikatakan salah, yang salah bisa dikatakan benar. Melihat polanya. Bagaimana tanggapan Bu? Kalau tanggapan saya, ini kan ilmunya bukan ilmu eksak ya Pak ya, yang 2+2 sama dengan 4. Ini tidak ada juga sebenarnya pakemnya, ini betul, seperti membuat copywriting tadi. Ini pasti betul nih kalau yang tipe yang 1-5 tadi ya Pak ya, yang physical need sampai di level estem gitu ya. Tidak ada sebenarnya pakem betulnya, yang ada itu mendekati. Jadi kalau ini semua secara umum ya, secara umum menurut versi ilmu yang saya terima kemarin, di bawah di dunianya marketingnya sekarang itu seperti ini kode etiknya, seperti itu Bapak. Jadi idealnya sih semua teknik copywriting itu seorang writer itu bisa menyentuh untuk semua kalangan. Tapi kan tidak bisa. Jadi jika it works pada satu kalangan, ya itu sudah bagus katanya. Seperti itu Bapak. Mudah-mudahan puas. Ya enggak, maksudnya memang berawal sih dari yang tadi yang 1 juta rupiah dicoret dari 0 gitu ya. Saya memang enggak, maksudnya gini, kalau memang dalam ilmu marketing saya lebih setuju kepada yang mentor tadi. Iya. Tadi. Nah, cuma satu pertanyaan saya terhadap kemarin pelatihan. Ada nggak orang BPS yang mendukung mentor itu? Oh, seharusnya pusat benar tuh nulis 1 juta dicoret 0 rupiah. Malah ada yang mendukung. Ya, gitu. jadi karena
kemarin kita satu semua mendukung mentor. Entah Betul. karena Betul. mentor itu memukau ya, kita nggak bisa keluar nih jadi zona apa ya, dari apa ya, dari zona nyaman, bukan zona nyaman, Ya, kita nggak pokoknya bisa seperti keluar dari itulah, aturan gitu. seperti itu. Jadi pada mendukung Bapak mentor ini sebenarnya, cuman ya gimana Karena nama kita itu ASN kan gitu ya. bahasa publikasi. Nah, sebenarnya gini, kalau yang dari saya tahu kan, yang penting mah memang negara tidak menerima pendapatan, ya itu ya sudah benar gitu kan. Nggak usah ngikutin paton 0 rupiah gitu. Iya, betul, Pak. Gitu aja. Ya, terima Oke, kasih, Bu Tessa. terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kemudian lanjut ya, ini udah terakhir. Ya, ini menjadi salah, ini menjadi benar, karena ini ada feedback balik, orang lebih tertarik ketika dia mendapat free ebook gitu ya, pasti lebih bagus gitu ya. Nah, ini tips ya, waktunya pas 2 menit lagi Bapak Ibu ya, ini bisa dibaca. Nah, sudah sekian ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ininya saya share. Sebelum saya tutup ya, kalau rangkuman tadi itu sudah ada di sini ya, tinggal dibaca nanti apa itu copywriter, apa UX writing. Kalau saya pribadi senangnya UX writing ya, menjadi UX writer ketimbang yang ini. Cuman kalau dari saya, kesimpulan hari ini sebelum saya tutup 2 menit lagi, jangan pakai ya copywriting ini di rumah ke suami, ke istri, atau ke orang-orang yang Anda cintai, nanti bahaya juga termasuk atasan ya. Misalnya nih, ditanya, Pak udah makan belum? Ma sudah makan belum? Udah. Jadi malah nggak mesra jadinya kan Bapak Ibu ya seperti itu. Jangan jawabnya tetap, jangan menjadi UX writer ketika berhadapan dengan orang-orang yang Anda cintai atau orang-orang yang berharga bagi Anda. Gunakan ke semua komunikasi profesional. Itu ya saran, bukan saran ya, kesimpulan saya secara pribadi. Terakhir sebelum saya tutup, saya memberikan sebuah quote ya. Seorang profesional itu adalah pernah amatir pada masanya. Begitupun ilmu yang copywriter ini bukanlah ilmu yang konseptual. Jadi semakin kita berlatih, semakin terasah, semakin tajam. Termasuk saya yang masih amatir. So jangan mudah menyerah, mari terus kita belajar dan mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf untuk semua salah dan khilaf kalau kalimat saya melepotan tadi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.